janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia sangat luar biasa kepada kita. Kami juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk, mari kita nyanyi. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dia yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menawar seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yuk adik-adik, saat tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya biarlah firman dia sudah ditaburkan oleh kakak pembina, itu boleh menjadi berkat buat adik-adik, adik boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan lewat badai cobaan, lewat
adik-adik, pejamkan matamu, lipat tanganmu, kita percaya Tuhan hadir. Muslim adik di rumah, kita percaya Tuhan hadir bersama kita. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Biar pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, bila kami hati Tuhan seperti tanah yang baik Tuhan Yesus, sehingga benih firman-Mu terjatuh di tanah yang baik, kami bertumbuh di dalam Tuhan, kami berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan, dan kami menjadi anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sedang Tuhan penyampaian firman-Mu pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, ketemu lagi pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Firman Tuhan ini sudah 2 minggu ini kita mendengar dan kita akan lanjutkan pada hari ini. Minggu pertama kita belajar tentang benih yang jatuh di tepi jalan dan dimakan burung. Artinya adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak tahan di dalam kehidupannya. Nah, minggu kedua yang kemarin kita juga belajar bagaimana benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya yaitu orang yang menerima, mendengar firman Tuhan dengan gembira, dengan senang hati, tetapi tidak berakar di dalam hidupnya. Jadi ketika ada masalah, ada persoalan, orang tersebut akan khawatir hidupnya dan bisa juga loh dia melupakan Tuhan. Nah, minggu ini kita belajar tentang benih yang jatuh di semak belukar. Coba lihat ayat firman Tuhannya di Markus 4 ayatnya yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Teman-teman pernah lihat semak belukar di tepi jalan? Iya, jadi semak-semak ini semak-semak yang liar, yang tidak dipelihara oleh orang, dan dia bertumbuh dengan liar dan bertumbuh, sehingga kalau ada benih yang ada ditabur di dalamnya, semak itu yang akan bertumbuh besar, besar, dan besar. Sedangkan benih yang ditabur oleh orang tidak akan bertumbuh dengan baik, atau lama-kelamaan akan mati karena dia dihimpit oleh belukar yang ada. Nah, coba lihat, perhatikan di ayatnya yang ke-18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Teman-teman, benih yang dibicarakan di dalam ayat ini adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, setiap minggu, itu ditentukan oleh sikap hati kita. Bagaimana sikap hati kita menerima firman Tuhan, demikianlah juga kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ayat ini, benih itu tumbuh di semak berduri, lama-kelamaan terhimpit dan akhirnya mati. Nah, kita atau orang-orang yang mendengar firman Tuhan sama halnya seperti itu. Dia dihimpit oleh apa tadi? Di ayatnya yang ke-18, dihimpit oleh kekhawatirannya. Kekhawatiran tentang apa? Kekhawatiran untuk masa depannya, kekhawatiran untuk perekonomiannya, kekhawatiran dalam hal apa yang dia pakai, apa yang dia makan sepanjang hari. Dan terlebih teman-teman pada saat ini, saat-saat pandemi ini, coba bayangkan teman-teman, saat ini kita ibadah online, kita belajar online, kan? Nah,
Kadang-kadang kita khawatir, bisa nggak ya saya ya? Bisa nggak ya saya menghadapi belajar online ini? Bisa nggak sih saya bisa mengikuti pelajaran selama pandemi ini, selama online ini? Saya kan tidak bisa. Nah, ya. Nah, tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita jangan seperti benih yang tumbuh di dalam semak belukar, yang dihimpit oleh kekhawatiran, yang dihimpit oleh kecemasan-kecemasan kita. Nah, seperti halnya kalau kita berjanji saat ini saya mau benar-benar ikut Tuhan Yesus, saya mau dengar-dengaran akan firman-Nya. Kita berjanji saat ini. Tetapi ketika ada persoalan, ketika ada gangguan dari luar, ketika ada iming-iming dari luar, udah kamu game aja, nggak usah ibadah online, nggak usah juga belajar online, udah game aja. Nah, saat itu juga kita bisa melakukan game tanpa mengikuti ibadah dengan serius. Lama-lama kita terhimpit oleh zaman ini, oleh situasi kita, oleh situasi keadaan sekeliling kita. Tetapi kalau firman Tuhan itu bertumbuh terus di dalam hidup kita, kita akan bertumbuh dan kita akan berkembang menjadi berkat ya bagi diri kita sendiri dan bagi banyak orang. Nah, teman-teman, itulah sikap hati kita. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang baik, kita bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan, atau mau pilih kesenangan-kesenangan kita, kesenangan-kesenangan dunia ini, dan firman Tuhan semakin hilang di dalam kehidupan kita. Teman-teman mau pilih yang mana? Itu sikap hati kita. Nah, firman Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, biarlah sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Tetap setia dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun sebenarnya kondisi sekitar kita, situasi sekitar kita tidak memungkinkan untuk itu. Nah, teman-teman, sekarang coba cek di dalam hidup kita ini, kita benar-benar menjadi benih yang tumbuh di mana? Kita benih yang tumbuh di tepi jalan, firman Tuhan tumbuh di semak belukar, atau firman Tuhan tumbuh di atas yang berbatu-batu. Coba cek hati kita masing-masing, apakah hati kita ada di 3 macam perumpamaan itu. Nah, teman-teman, kalau kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh akan pendengaran firman Tuhan, apapun persoalan teman-teman, masalah teman-teman, kekhawatiran teman-teman bisa atasi bersama dengan Tuhan dan bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, teman-teman. Minggu depan kita akan sambung tentang benih yang tumbuh di tanah yang subur. Tetap ikuti ibadah online, tetap semangat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, sampai ketemu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap waspada, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita berdoa. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang benih firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati teman-teman kami semua, Tuhan, yang beribadah online. Mari Engkau yang memberkati di dalam pengenalan akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, ini kami dan urapi kami terus setiap hari Bapa, dan kami terus menyenangkan hati Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.